istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada notnya tidak di ayat itu? Maksudnya, kadang-kadang istri atau anak-anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Ya. Ini istri di sini maksudnya bukan istri sebagaimana yang kita maknai dalam bahasa Indonesia, bukan. Istri di sini artinya pasangan hidup, bisa suami, bisa istri dalam konteks bahasa Indonesia. Karena bahasa Al-Quran tidak mengenal zaujatun. Bahasa Al-Quran itu yang dikenal oleh Al-Quran itu zaujun. Bahasa Al-Quran itu zaujun. Zaujun itu bisa suami, bisa istri. Jamaknya azwajun. Lah kalau sekarang istri di ayat ini hanya kita maknai sebagaimana dalam bahasa Indonesia, ya kasihan ibu-ibu. Padahal ternyata banyak yang jadi musuh justru para suami, menghalangi anak istrinya untuk dari ngaji, tidak boleh ngaji, itu banyak para suami. Artinya min azwajikum, azwaj di situ bisa suami, bisa istri. Maka bapak-bapak jangan merasa aman, oh iki istri yo, aku suami yo. Seringkali istri mau ngaji dihalang-halangi. Istri mau taat pada Allah dihalang-halangi. Yang menghalangi suami. Maka azwaj di situ bisa suami, bisa istri. Mau suami, mau istri itu bisa jadi suatu hari nanti atau suatu saat nanti jadi musuh. Anak-anaknya juga seperti itu. Kenapa kok jadi musuh? Karena bisa menghalang-halangi dirinya untuk beramal soleh. Bisa menghalangi dirinya untuk taat pada Allah dan Rasul. Hari Ahad mau ngaji, ternyata anaknya ngedrel, istrinya ngedrel, ngejak piknik. Ini kan jadi musuh. Hari Ahad itu kita ngaji di sini, datang ke majelis ilmu. Anak istrinya ngedrel, ngejak piknik. Walah pak seminggu kerja prai mung dino minggu lah kok ngaji. Lah terus kapan kita piknik? Nah kalau jenengan suami, istri anaknya begitu jawab, pikniknya engkau mangkat bar ngaji. Kan begitu. Lah yang ditanyakan kata fitnah di sini. Fitnah itu bisa mencakup sebagai cobaan, sebagai ujian, sebagai musuh, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menimpa seseorang dari madarat, itu bisa tercakup oleh kata. Tetapi fitnah di sini di At-Taghabun ayat 15 ini maksudnya adalah cobaan, ujian. Kenapa dua hal ini, amwal wal aulad? Karena dua hal inilah biasanya yang sangat dicintai oleh seseorang. Banyak orang yang gagal ketika diuji dengan harta, diuji dengan kedudukan, berhasil, tapi diuji dengan harta, gagal. Diuji dengan sakit, tetap sabar,
Tapi diuji dengan harta menjadi sombong. Siapa itu? Korun. Kenal Korun? Kenal mboten? Nah, kita tidak kenal tapi kisahnya nyata. Karena kalau jenengan jawab kenal, kenal di mana? Kita tidak kenal, tapi kita mengetahui kisahnya diabadikan oleh Al-Quran. Nyata itu pernah terjadi dulu. Diuji dengan kekayaan, gagal total Korun. Mungkin termasuk kita. Ketika diuji dengan kemiskinan, bisa sabar, ingat terus kepada Allah. Ibadahnya mempeng. Diuji dengan kekayaan, fitnahnya, cobaannya, ujiannya diganti oleh Allah dengan berkecukupan. Wis ra tau ning masjid. Karena wis duwe duit, sibuk kesana kemari, masjidnya mung dilewati. Kalau dulu ketika belum punya harta melimpah, sing dieling-eling mung masjid donga, masjid donga, masjid donga. Begitu Allah beri kecukupan, maka dia berlaku kufur kepada Allah. Dan itu sudah pernah dulu dilakukan oleh orang-orang, diabadikan oleh Allah. Pernah ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi fa asaddaqa wa atum minas solihin. Coba itu diingat lagi ayatnya. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Ya, ini gagal dalam fitnah harta, cobaan harta. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi fakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah ini dulu. Dan di antara mereka, siapa mereka itu? Manusia tentunya. Di antara mereka ada yang sudah berjanji kepada Allah, mengikrarkan janji kepada Allah. La in adana min fadlihi. Jika Allah memberi aku sedikit karunia-Nya saja, lanas soddaqonna. Berat sekali ini diucapkan. Lanas soddaqonna. Is-soddaqo yas-soddaqu. Lanas soddaqonna. Ada lam taukid, ada nun taukid, ada 3 syiddah secara berurutan. Ini menunjukkan bahwa yang dia janjikan kepada Allah itu bukan sekedar janji biasa. Dan jadi janji yang betul-betul berat, janji sebenar-benarnya. Ingin merayu Allah dengan janji yang sebenar-benarnya. Is-soddaqo. Berat sekali diucapkan di lisan. Kullama zadas siqal zadal makna. Setiap lebih berat diucapkan di lisan, maka maknanya semakin dalam. Maka janji mereka ini semakin dalam makna dari janjinya. Ya Allah,